Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kini berada di titik persimpangan jalan yang sangat krusial dalam sejarah pergerakan. Sama kita ketahui, PMII yang usianya tidak lagi muda, bahkan cukup matang dan tercatat banyak dalam kontribusinya untuk bangsa Indonesia. Dalam menghadapi tantangan zaman dan di era disrupsi yang semakin kompleks dan dinamis, kita PMI perlu melakukan berbagai terobosan baru sebagai langkah untuk memperkuat identitas keislaman, kemanusiaan, serta progresif, serta memperluas cakrawala pemikiran kebangsaan melalui pendekatan inklusif dan adaptif. PMI juga berkomitmen untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebinekaan. Arah baru ini tidak hanya bertujuan untuk mencetak kader yang cerdas dan berintegritas, tetapi juga PMI juga harus bisa membentuk agen perubahan yang selama ini kita melihat pergerakan PMI tidak sebagaimana mesti yang dibuat oleh para pendahulu. Maka kita PMI ke depan siap menjadi garda terdepan dalam menjawab tantangan globalisasi serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berdasarkan hal itulah kami dari berbagai kalangan merumuskan visi dan misi kami, yaitu rekonstruksi PMII menuju arah baru organisasi. Untuk mendorong visi besar kami ada beberapa misi. Yang pertama adalah reformasi administrasi. Lalu yang kedua, PMII back to pesantren dan kampus bahkan sampai ke masjid. Lalu yang ketiga adalah resolusi kepemimpinan nasional. Yang keempat, mengembalikan fungsi kontrol PMI. Lalu yang kelima, menjadikan PMI sebagai organisasi terdepan dalam menjalankan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu yang keenam, membangun sentral ekonomi PMI. Dari beberapa misi tersebut, yang pertama adalah reformasi administrasi. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMII adalah produk hukum tertinggi di tubuh PMII. Reformasi administrasi yang kita lakukan adalah penyempurnaan administrasi yang harus sama-sama kita taati. Salah satu faktor organisasi maju mundurnya itu sebenarnya bukan hanya bicara tentang kaderisasi, tapi bicara administrasi. Ke depan, untuk bicara tentang reformasi administrasi, ini harus kita kuatkan karena memang PMII adalah menjunjung tinggi produk-produk hukumnya. Misi yang kedua, PMII back to pesantren. Karena memang prinsip ber-PMII melakukan pemeliharaan masjid dan kampus dan mengenal antropologi kampus. Kembalinya PMII ke pesantren bisa menjadikan langkah yang menarik dalam memperkuat hubungan antara dunia keislaman dan gerakan kemahasiswaan. Ini bisa menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan pengalaman dan membangun koneksi yang lebih erat dengan komunitas pesantren, masjid, dan kampus. Dengan melibatkan diri dalam pemeliharaan tersebut, maka PMII bisa menjadi agen yang aktif dalam pemahaman dan mendukung keberagaman budaya dan pemahaman yang lebih dalam tentang identitas keislaman dalam dunia kampus. Kita tahu juga bahwa antropologi kampus merupakan studi tentang budaya, struktur, dan dinamika di lingkungan perguruan tinggi atau kampus. Lebih luas, dengan inovasi ini diharapkan akan dapat mengenal lebih dalam tentang nilai, norma, hierarki sosial, ritual, dan simbol-simbol ada dalam konteks perguruan tinggi tersebut. Misi yang ketiga adalah resolusi kepemimpinan nasional. Resolusi kepemimpinan nasional yang siap dalam memimpin dan merebut kepemimpinan nasional harus mencakup komitmen yang kuat terhadap kepemimpinan yang inklusif
transparan, dan berintegritas. Secara internal, kita mengetahui bahwa kepemimpinan tersebut harus mampu membangun tim yang solid, kolaboratif, memperhatikan kepentingan bersama. Bahwa kalau bicara soal resolusi kepemimpinan nasional, kita akui bersama bahwa ada salah satu senior kita, PMII, yang sudah mencapai ke pucuk tertinggi di Indonesia ini. Itu harus sama-sama kita akui. Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki. Ke depan, bicara tentang resolusi kepemimpinan nasional, kita harus bisa solid dan mendengarkan serta merespon masukan dari berbagai pihak. Secara eksternal, kepemimpinan nasional harus memiliki visi yang jelas untuk membangun negara yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain. Maka kalau bicara kepemimpinan nasional, ke depan kita PMII memang harus solid. Misi yang keempat, mengembalikan fungsi kontrol PMII, agent of change. Mahasiswa memiliki potensi yang besar. Kita tercatat memiliki 250 cabang. Lebih, bahkan ada sekitar 27 pengurus koordinator cabang. Artinya kita memiliki SDM yang sangat besar. Maka memang selama ini gerakan kita tidak terarah. Melakukan gerakan selama ini tidak daripada sebagai advokasi kepada masyarakat. Dengan niat hati kita dalam bergerak ke depan, kita mengetahui bahwa PMI sebagai agent of change, maka pergerakannya harus secara terukur, bahkan secara masif. Bicara tentang agent of change, mahasiswa memang para pendahulu juga menuntut untuk bergerak dan selalu melakukan advokasi kepada masyarakat. Agar apa? Agar cita-cita kemerdekaan yang didahulukan oleh para pendahulu itu bisa tercapai. Misi yang kelima. Misi yang kelima adalah PMII sebagai organisasi terdepan dalam menjalankan amanah cita-cita kemerdekaan. Karena memang misi yang kelima ini tercantum di dalam ADRT, yaitu tujuan PMII. PMII memiliki tujuan mulia untuk menjadi organisasi terdepan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. PMII juga harus berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, mengadvokasi keadilan sosial, dan memperjuangkan kebebasan berpendapat. PMII juga bertekad memperjuangkan kedaulatan negara dan keadilan internasional, serta berperan dalam menciptakan kesadaran keislaman di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Melalui kegiatan dan program ke depan, PMII juga berusaha untuk menjalankan amanah ini dengan menginspirasi, membimbing, dan memberdayakan generasi muda untuk menjadi agen perubahan yang berintegritas dan berkontribusi positif untuk bangsa Indonesia ke depan. Misi yang keenam, membangun sentral ekonomi PMI. Kita mengetahui bahwa di era disrupsi ini PMI harus siap untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Peran kader PMI juga memberikan kontribusi produktif, misal di bidang entrepreneur. Saya mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat sekalian, bicara tentang membangun sentral ekonomi. Ke depan kita dihadapkan seperti yang saya sampaikan tadi adalah yang mana Indonesia ini sudah berubah. Bahkan sekarang zamannya disrupsi seperti yang saya sampaikan tadi. Maka seluruh kader PMI Indonesia saya mengajak untuk supaya menjadi kader yang entrepreneur. Setiap cabang mungkin ke depan kita dari PBPMI akan melakukan pelatihan entrepreneur dan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan ekonomi di tubuh PMI. Kehadiran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI sebagai organisasi kemahasiswaan nasional
harus menunjukkan diri sebagai lembaga yang benar-benar menunjukkan kebinekaan. Sebagai organisasi yang lahir dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, tentunya persoalan perbedaan adalah simbol keberagaman yang menjadi kekayaan tersendiri bagi PMII. Bagi PMII, ajas kebinekaan sebagai bagian dari sikap kepancasilaan sudah final dan tak akan digugat lagi. Kemudian di kongres ke depan yang nantinya akan dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan, yang dihadiri dari Sabang sampai Merauke, kader-kader Nusantara tentunya punya cikal bakal kepemimpinan dan pemimpin dari berbagai belahan Nusantara. Kader setiap daerah tentunya punya potensi yang memumpuni dan siap ditampilkan menjadi pimpinan organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia ini. PMI harus menyiapkan diri sebagai lembaga yang membuktikan teori-teori selama ini. Salam pergerakan.